Dulunya saya itu pernah dibilang sama orang-orang, dijudge sama orang-orang kalau misalnya suka buang-buang duit orang tua kayak gitu, suka hura-hura. Padahal Baik lagi bersama kita di Indonesia Berdaya Podcast Lebih Dekat, menyajikan obrolan inspiratif untuk teman-teman milenial yang ada di Indonesia yang dapat menginspirasi teman-teman seluruh Indonesia. Hari ini adalah sangat spesial karena kita kedatangan salah satu sosok perempuan yang hari ini memang memutuskan untuk berkarir, dan insya Allah hari ini beliau bakal membagikan cerita inspiratifnya kepada teman-teman semuanya. Itu adalah Kak Fani. Gimana nih Kak Fani kabarnya? alhamdulillah sehat. Asik. Sebelumnya thank you banget Kak Fani udah mau datang ke podcast kita untuk membagikan cerita inspiratif ya kepada teman-teman semuanya gitu. Jadi sekarang nih kegiatan Kak Fani lagi sibuk ngapain nih Kak? Lagi sibuk kuliah salah satunya, terus juga lagi sama teman-teman lagi ngadain bisnis, gitu. Lagi jalanin bisnis sambil kuliah. Gitu. Oh jadi sekarang sambil berkuliah sambil juga bisnis nih sekarang. Nah, boleh tahu nih Kak, bisnisnya apa nih gitu. Karena ini sebenarnya yang pengen kita bagikan kepada teman-teman semuanya bahwasannya perempuan bisa mengambil peran gitu. Betul. Salah satunya Kak Fani ini beliau terjun di dunia bisnis ya Kak. Nah, boleh nih Kak dibagikan ceritanya kepada teman-teman sekalian. Jadi salah satu produk yang kita brandingin ini tuh produk kecantikan, itu salah satunya parfum tadi. Jadi di balik kisah bisnis ini tadi itu kita ada sesuatu Oh, jadi yang sangat maksudnya istimewa. Enggak mesti ada modal langsung. Enggak. Tapi sebelum itu kenapa memutuskan untuk berbisnis? Memutuskan untuk berbisnis karena di balik itu saya pernah dulunya waktu saya sedikit cerita nih ya. Ya, dulunya saya itu pernah dibilang sama orang-orang, dijudge sama orang-orang kalau misalnya suka buang-buang duit orang tua kayak gitu, suka hura-hura. Padahal di balik itu sebenarnya orang kan nggak tahu sebenarnya kita tuh ngapain. Padahal sebenarnya tuh saya juga pernah bisnis yang lain-lain sebelumnya dari bisnis ini tersebut tadi. Jadi saya pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau sebenarnya tuh jangan nilai sisi orang itu dari sebelahnya aja. Dan akhirnya dengan dasar itu akhirnya memutuskan untuk ya karena kan kalau kita pikir ya perempuan gitu kan yang notabene kalau kita nih laki-laki bilang udah perempuan ngurus anak aja di rumah nanti gak usah sibuk ini tapi akhirnya saya juga harus berpikir sebagai perempuan kan, masa cuman hanya cowok saja, sebagian dari cowok saja yang bekerja keras gitu. Saya tipikal cewek yang memang asik. Iya betul. Ingin mengusahakan untuk diri sendiri juga. Pasti kan kebutuhan perempuan lebih banyak kan daripada laki-laki. Entah itu dari skincare, dari parfum, dari yang lain-lain, aksesoris dan lain-lain. Dan akhirnya memutuskan untuk coba bisnis itu gitu Mbak. Oke, ini sangat menarik teman-teman karena kebetulan beliau masih muda dan beliau sudah memutuskan untuk mencoba bisnis gitu. Nah, ini poinnya nih teman-teman. Tadi kan sempat dibilang ada cerita menarik gitu. Cerita di baliknya. Jadi, saya lanjutin. Boleh banget nih, boleh banget. Jadi pada waktu itu saya pernah dikecewakan sama seseorang. Oh, jadi ceritanya berangkat bisnis karena kecewa? Iya, karena kecewa. Itu dibalik itu sebelumnya kita belum berpikiran untuk berbisnis. Pertamanya itu dikecewakan sama seseorang, orang terdekat kita kayak gitu kan. Entah itu someone, entah itu teman dekat gitu kan. Dan itu di saat itu lagi titik-titik terendahnya banget gitu kan. Jadi diperlukannya untuk healing gitu kan. Jadi aku tuh suka banget kayak orangnya healing dikit-dikit. Mama menenangkan diri. Diri. Gimana sih arah selanjutnya? Kemana sih arah tujuan hidup aku selanjutnya? Kayak gitu. Terus akhirnya
Aku suka nongkrong anaknya nih. Aku nongkrong entah kenapa di sekian banyak tongkrongan yang ada di Jakarta ini, aku ketemu sama teman aku di Jakarta. Abis itu ketemu dia nongkrong sama temennya, aku nongkrong sama teman aku. Terus nggak sengaja di situ memutuskan untuk pergi ke Jogja gitu. Oh, liburan nih ceritanya, liburan. Pokoknya nggak sengaja aja ke Jogja yuk, karena kita orangnya ayo kuy easy gitu going kan. lah ya. Easy going ya. Di balik kata parfum easy tadi ada easy going gitu. Oke, terus. Karena kuy aja, akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Jogja. Dan ada satu teman aku lagi yang memang benar-benar dia itu udah dewasa kayak pemikirannya, memang udah benar itu yang mendorong, mensupport kita gitu kan. Akhirnya ayo sekarang ke Jogja katanya kan, sekarang banget nih, iya sekarang, tanpa mikir panjang. Itu malam tuh nongkrong kan, besok paginya subuhnya langsung berangkat ke Jogja bertiga. Akhirnya kita pergi ke Jogja bertiga. Nah teman aku ini tadi yang satunya itu punya teman yang memang orang-orangnya sangat dewasa dan punya bisnis juga, pengusaha. Jadi dia punya PT sendiri gitu-gitu. Jadi kita sering komunikasi bertiga hampir 1 minggu, dan pada akhirnya kita kayak oh iya kenapa gue kayak gini, sedangkan orang itu aja udah bisa buat PT sendiri, udah bisnis, udah gini. Kenapa gue harus merenung di permasalahan itu terus. Jadi kapan lagi sih buat bangkit, kemana sih arah tujuan. Akhirnya kita memutuskan pas pulang dari Jogja itu, entah kepikiran ayolah buat bisnis. Katanya kan bisnis apa, katanya ya bisnis apa aja. Akhirnya ada temen juga yang tahu produksinya mana kayak gitu. Akhirnya terbentuklah Easy Perfume ini tadi. Oke, berarti memang ada someone ya kan, ada sesuatu ternyata di balik cerita dari terbentuknya Easy Perfume ini gitu ya, sebagai seorang owner. Tapi ini menarik nih Mbak kan, maksudnya itu banyak hal yang tidak terduga pasti ya kan. Banyak hal yang tidak terduga, dan apakah itu direncanakan? Tidak. Ya kan, jadi ketika itu tidak direncanakan dan akhirnya itu terjadi sekarang gitu, karena dari teman-temannya teman aku yang di Jogja itu, mereka pada bilang kalau misalnya ada orang yang memang ingin mengajak untuk berbisnis atau apapun itu, ayoin aja. Urusan itu nanti, apapun itu nanti gagal atau enggaknya nanti. Yang penting mencoba dulu baru. Let's try. Yes. Sip, sebentar. Tapi ini sangat menarik Mbak, karena kebanyakan mungkin ya teman-teman yang mungkin hari ini perempuan juga sedang banyak menonton, karena kebanyakan perempuan kan takut untuk mengambil keluar dari zona nyaman lah gitu. Berarti bisa dikatakan susah ya. Nah itu ada proses tersendiri kakak untuk kakak keluar dari zona yang tadi sempat kakak bilang kalau sempat down juga gitu kan, ada up and down-nya gitu. Nah itu untuk keluar dari zona itu, dan akhirnya oke, gue berbisnis dan ini sekarang gue owner salah satu bisnis gitu. Nah itu akhirnya kita berpikir banyak kan rintangan, hambatan yang lain-lain yang terjadi pada saat itu kan. Gimana sih kita tuh, jadi kita tuh cari referensi dari orang-orang terdekat, masukan-masukan orang terdekat tuh kita tuh. Makanya kita dibutuhkan, aku tuh orangnya suka butuh orang pendorong gitu. Oh, supporting ya. Iya, jadi aku tuh orangnya ayo, tapi harus ada tindakan, harus ada itu dorongan dari orang-orang sportif. Makanya kayak lakukan yang perlu dilakukan gitu. Jangan buang-buang waktu. Terus juga menurut saya kayak ini tuh peluang buat kamu ke depan. Buat kamu selanjutnya itu seperti apa, itu tuh ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi mantap. Memang jiwa-jiwa untuk keluar dari ini sudah banyak terbangun gitu ya. Kan tapi itu by proses pastinya. Karena tapi dari proses yang sudah dilewatin itu, momen dimana ketika betul-betul ngerasa paling bawah banget gitu kan. Kadang kan kebanyakan perempuan tuh perasa banget ya kan. Jadi
kadang ada perempuan yang merasa ketika dia udah di posisi bawah banget, dia nggak bisa naik Nggak gitu. bisa naik. Itu pernah nggak merasakan di posisi bawah banget dan kayak gimana akhirnya dalam perbisnisan gitu? Ini ya, Terutama untuk dalam berbisnis gitu. Waktu itu aku ada campaign di 12-12. Oke. Itu aku sih masukin produk di marketplace kayak Tokopedia, Shopee gitu-gitu dan lain-lain. Nah pada saat itu gimana sih, mikirin susah banget gimana sih sistem marketingnya, gimana sih sistem marketplace-nya, gimana biar bisa lancar, gimana fitnya, finishingnya gimana itu. Terus akhirnya sampai nggak tidur, sampai begadang gitu kan. Terus akhirnya nggak lama, sampai seharian tuh kan nggak tidur, mikir dan akhirnya nemu tuh titik, oh gini, kayaknya harus kayak gini, harusnya itu dibuat sebaik mungkin. Ini cocok, ini udah fix, udah kita keluarin, kita brandingin, oke. Makanya kita tuh perlu 4P. Itu seperti 4P. 4P itu seperti target marketing mix. Jadi ada produk, price, place, sama promotion. Jadi saat kita produk itu kita harus tahu produk apa yang mau kita jual gitu, dan kita harus menentukan harga, price-nya, diskonnya, sama piercingnya itu seperti apa gitu. Terus akhirnya setelah itu baru kita masuk ke place-nya, kita milih offline atau online. Jadi kalau offline kan toko, tapi kita memilih untuk online karena belum ada modalnya, belum sanggup lah untuk insya Allah ke depannya. Ya karena jangka panjang kan. Karena Mbak Fani juga masih muda. Jadi gitu kan. melalui marketplace aja seperti Tokopedia dan Shopee. Nah itu biar audiens tahu gitu, di mana sih tempat pembelian ini nih, lewat marketplace. Terus promosinya lewat apa yang lagi viral saat ini gitu kan, promosiin, cara kita brandingnya seperti apa gitu. Oh berarti pada dasarnya memang ada strategi di balik itu ya, Mbak? Ada strategi di balik itu. Nah memang betul Mbak. Jadi yang hari ini insight baru untuk saya itu adalah di mana perempuan berani untuk berkarya, berdaya dan memberdaya gitu. Dan salah satunya Kak Fani nih gitu. Kak Fani mampu untuk berkarya gitu kan, walaupun melewati up and down-nya kehidupan dan lain-lain gitu ya. Tapi di umur kakak yang sekarang nih Kak, di umur yang sekarang apa target dalam 1-2 tahun ke depan gitu? Maksudnya apa masih ingin fokus ke karir gitu kan, atau masih ingin pengen ngembang bisnis dan lain-lain? Iya, saya orangnya suka bisnis juga, apapun itu, kayak selagi itu bisa dijalanin ya dijalanin. Cuman kan saya kuliah juga di sini kan, jadi siapa tahu kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa kan, siapa tahu entah dapat pekerjaan yang lain gitu kan. Tapi kalau bisa sambilan ya kenapa enggak gitu kan? Bisa kerja sambilan kalau udah entah udah besar banget mungkin, amin. Udah besar kan bisa mempekerjakan orang. Aku pengen banget mempekerjakan orang. Oke, betul. Memang itu sih kalau yang saya tangkap juga memang Tuhan menitipkan rezeki ke kita itu untuk kita bagikan kepada orang lain gitu. Dengan cara yang berbeda-beda juga. Nah, betul, sepakat. Oke, Mbak Kak Fani, itu maksudnya insight yang sangat banyak kita dari obrolan kita pada hari ini gitu kan. Dan mungkin terakhir nih Kak Fani, motivasi untuk teman-teman khususnya perempuan ya kan, khususnya perempuan yang mungkin seusia Kak Fani gitu kan, ataupun ada yang di bawahnya Kak Fani gitu, gimana untuk ya bergerak akhirnya bisa berkarya dan itu punya dampak untuk kita dan lingkungan sekitar gitu. Motivasi buat teman-teman. Kalau menurut saya sih lebih tetap ke percaya diri, terus juga circle itu penting, lingkungan itu penting. Jadi kalau misalnya kamu merasa di circle kamu atau lingkungan kamu itu tidak membawa kamu ke arah yang lebih baik, ya tinggalin. Soalnya saya pernah berada di circle yang memang benar-benar nggak membangun saya untuk ke depan. Akhirnya saya keluar dari zona itu, terus
mencari circle yang baru yang mungkin memang bisa membuka pikiran kita ke depannya seperti apa, kita arahnya ke jalan yang mana gitu. Oh, berarti bisa dikatakan keluar dari comfort zone toxic relationship lah ya. Jadi kalau misalnya kamu berada pada 5 orang males, kamu bakal jadi 6 orang ke-6 yang malas juga. Kamu berada di 5 orang yang sukses, kamu juga bakal jadi orang yang ke-6 sukses. Insya Allah. Oke, mantap. Amin. Itu yang mungkin jadi pesan juga ya buat teman-teman, bahwasannya dimanapun kita berada, lingkungan, circle, zona dimana kita bergaul dan sebagainya, memang itu tetap harus dijaga ya Kak. Dan kata Kak Fani tadi, ketika kita bergaul di 5 orang pemalas, maka kita bakal menjadi orang pemalas. Orang ke-6 yang menjadi pemalas. Ketika kita berkumpul di 5 orang sukses, kita bakal jadi orang ke-6 yang sukses. Maka kita akan jadi orang ke-6 yang sukses. Itu teman-teman dari Kak Fani. Harapannya ini bisa memotivasi teman-teman gitu kan, memberikan manfaat kepada teman-teman. Dan terima kasih Kak Fani udah mau mampir ke kita, udah mau membagikan cerita inspiratifnya. Mungkin selanjutnya bisa kita untuk berkolaborasi lagi ya kan. Karena Easy Parfum ini brand lokal gitu ya, brand lokal yang memang ya ini salah satu bentuk UMKM yang memang harus disupport gitu lah. Gitu. Oke deh, terima kasih Kak Fani sekali lagi, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa.